Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngabring, ini adalah episode kedua, yaitu perjalanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perjalanan saya beserta teman-teman, yaitu berawal dari daerah Bangkulua, Nusa Tenggara Barat. Kita tinggal setengah lagi perjalanan, yaitu ke 0 km sampai. Yang tadinya diperkirakan jam 5 sampai, tapi ternyata tidak sampai karena kita banyak istirahat, karena kita udah berhari-hari dalam perjalanan, tentunya butuh stamina. Untuk itu kita santai dan sambil menikmati perjalanan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dalam perjalanan ini tentunya kita selalu mengutamakan keselamatan dan juga keamanan. Tujuannya yaitu agar kita tetap sampai ke lokasi yang kita inginkan, yaitu 0 km di kota Sampit. Ya sahabat Ngabring, dalam perjalanan ini kita tetap di leadernya Saudara Rifki, yang di tengah-tengah itu Pak Haji Saban, dan yang terakhir saya Teguh Subrata. Dan tentunya saya selalu menggunakan atau selalu mengutamakan safety riding. Dalam perjalanan tentunya kita membutuhkan persiapan agar tujuan kita sampai ke lokasi dengan selamat dan dengan tentunya tidak ada gangguan suatu hal yang dianggap bisa jadi dengan kerusakan kendaraan atau kerusakan mesin maksudnya. Makanya dalam touring, apalagi kita touring dengan jarak ribuan kilometer, karena yang kita tempuh sekarang itu yaitu sekitar 1.800 sampai 1.900 km sekali jalan. Untuk itu kecepatan kita atur, dan tentunya supaya kita bisa mengendalikan kendaraan, kecepatan kita atur dari 60, 70, 80 dan 90. Jadi jarang kita melaju dengan kecepatan 100 km per jam, karena dengan kecepatan yang tinggi sudah dipastikan kita tidak bisa mengendalikan kendaraan, dan tentunya mesin kendaraan pun akan diporsil. Untuk itu agar kita sampai, kita hati-hati dan kita harus penuh dengan perhitungan, karena perjalanan kita perjalanan jauh. Maka alhamdulillah dari kemana-mana kita touring, masalah kendaraan tidak ada masalah, karena saya bersama teman-teman selalu memperhitungkan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul-betul buat teman-teman touring yang anggaplah sudah ribuan kilometer, jangan ngebut atau saling mendahului, dan posisi kita tetap, yaitu kalau kita di depan ya di depan, kalau di tengah ya di tengah, dan kalau di belakang, dan kalaupun kita ada kebutuhan mendadak kayak isi bensin atau ke toilet, tentunya kita dari belakang pun bisa mengejar yang ada di depan. Inilah kesepakatan kami bertiga apabila touring bersama. Perjalanan kita sebagaimana tadi kita ucapkan, yaitu dari Bangkulua, dan kita akan menuju daerah Dompu.
Daerah Dompu di mana pegunungan, perbukitan, dan udah mulai ke daerah tanjakan karena udah memasuki daerah ketinggian, yaitu daerah Dompu. Perjalanan atau jalan di daerah Nusa Tenggara Barat, saya anggap ini sudah 90%-an mulus untuk jalan. Jadi kita untuk kendaraan, maksudnya untuk jalan tidak ada masalah. Justru kita di sini menikmati perjalanan karena kendaraan yang senggang, ya bisa disebut sepi lah. Apalagi daerah Dompu ini daerah yang perbukitan, ya ada sedikit hutan, masuk ke hutan maksudnya. Dan sini banyak penjual jagung. Jagungnya jagung rebus tapi dicelupin ke air garam. Ya mungkin untuk penduduk lokal atau yang udah biasa mungkin nikmat ya. Kalau saya yang dari Jawa nggak biasa makan jagung rebus dicelupin ke air garam. Ya gurih sih, rasanya enak. Cuman kita senangnya manis, kalau ini adalah gurih. Ini mungkin karena musim kemarau jadi rumput pun agak kering. Dan nikmatnya touring di bulan Juli Agustus ya seperti ini, nggak ada hambatan hujan. Kalau dulu waktu kita kenal kilometer itu musimnya musim hujan dan bulannya itu bulan Desember, jadi banyak halangan. Dan tentunya kita nggak lancar di perjalanan. Akhirnya banyak momen yang harusnya kita bisa melihat itu terlewati. Oh ya teman-teman atau sahabat Nyabring, saya ucapkan terima kasih atas pantauannya. Dan alhamdulillah dalam perjalanan ini saya lancar dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, masuk ke Bali dan ke Lombok. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada gangguan. Terima kasih saya ucapkan alhamdulillah. Dan tentunya atas dukungan teman-teman atau sahabat-sahabat touring yang selalu mantau perjalanan kami. Nah ini kita udah memasuki daerah Bima. Ini ke pantai apa ini, Lawalata Bima ya kalau nggak salah ini. Kita udah memasuki senja, ada sunset ini. Mau kita untuk berhenti untuk menikmati keindahan sunset yang ada di kota Bima. Bukan kota Bima sih, masuk wilayah Bima. Di sini kita udah mendekati maghrib, jadi kita sedikit mencari tempat untuk rest. Nanti dilanjutkan lagi setelah maghrib. Dan ternyata ini ke Sape itu sekitar 2 jam lagi dari sini kalau menurut GPS. Akhirnya kita sampai juga di daerah Bima. Dan ini saya lagi ngobrol sama Pak Disarwan, dimana kita restnya supaya kita bisa ya makan atau istirahat sejenak lah
Karena dari sini kita menurut GPS itu 2 jam lagi ke sampai Tugu 0 km. Di sini banyak ya anak-anak muda yang lagi menikmati sunset. Kita lanjutkan lagi perjalanan mencari rest yang pas, yang enak untuk kita istirahat. Karena ini masih belum memasuki daerah perkotaan. Kita lanjutkan lagi. Ini kalau nggak salah adalah Pantai Lawalata Bima, kalau nggak salah. Ini banyak pantai-pantai dan juga saya melewati pelabuhan udara. Kita udah melanjutkan perjalanan. Ini melewati daerah Kota Bima. Kita akan menuju titik fokus kita yaitu 0 km ke Sape yang berada di ujung paling timur Nusa Tenggara Barat. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, saya mohon subscribe-nya. Kalau yang sudah subscribe, terima kasih. Dan tonton terus video saya yaitu Ngabri 69. Ini adalah dokumentasi saya dalam perjalanan. Bersama teman-teman. Tentunya yang menggunakan GPS. Ini waktunya udah jam 7 malam. Dan sebenarnya banyak sih teman-teman yang ingin bertemu, cuma saya lewati aja karena waktunya. Terima kasih teman-teman yang mengajak untuk ngopi bareng. Mungkin lain kali kita bisa ngopi lagi. Nah, akhirnya kita alhamdulillah udah nyampe daerah 0 km Sape. Nah, inilah kita ada di depan Tugu 0 km Sape. Suasananya gelap malam, sekitar jam 7 sampai jam setengah 8 lah. Nah, inilah Tugu 0 km Sape yang kita kejar. Sampai gelap. Nah, ini ada di 0 km daerah di Bima. kota Sape. Ini Sape ini. Pemerintah setempat tahu ini viral nih. Lagi ya. Selamat jalan. Jauh-jauh nih cuma lihat Bima ah. Bima. Nah, ini adalah foto-foto kami ya, kita manfaatin. Dan setelah kita nyampe ke Tugu 0 km, tentunya kita mencari tempat atau mencari temen yang bisa membuat sertifikat 0 km. Dan ternyata kita udah komunikasi dengan Mas Abi atau Bang Abi yang ada di Kota Bima yang sebagai koordinator pembuatan sertifikat. Makanya kita kembali lagi ke Kota Bima untuk bertemu dan juga tentunya disambut oleh teman-teman komunitas yang ada di Bima.
dari Kota Bima, yaitu dalam hal pembuatan sertifikat 0 km kota sampai atau Kota Bima. Dari Sape ke Kota Bima itu sekitar ya kurang lebih 1 jam lah perjalanan. Berjalan menikmati lihat-lihat kota yang ada di daerah Bima. Karena udah malam, tentunya agak sepi kendaraan. Kita akhirnya sampai Kota Bima dan bertemu dengan teman-teman yang ada di komunitas Bima dan tentunya yang dikoordinator oleh Bang Mas Abi. Dan inilah teman-teman kita yang lagi briefing, dan saya disambut dengan ramah tentunya oleh teman-teman yang ada di komunitas Bima. Dan inilah foto-foto kami ketika kita bersama dan berjabat tangan menerima sertifikat kunjungan kami, yaitu ke Kota Bima atau ke 0 km. Terima kasih teman-teman komunitas Bima. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Dan setelah kita bertemu ngobrol, akhirnya kita mencari penginapan karena untuk istirahat besoknya kita gas lagi. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman komunitas yang ada di Bima atas sambutannya dan atas kebaikannya. Dan saya tunggu, tinggal kontak-kontak saja apabila nanti berkunjung ke daerah Jawa Barat. Insya Allah saya akan bertemu bersama teman-teman komunitas yang ada di Jawa Barat. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video kami, dan sekali lagi saya mohon yang belum subscribe dan tonton terus video kami di touring-touring berikutnya, karena ini masih banyak video yang kita edit atau kita bikin dalam perjalanan 10 hari dari Jawa Barat sampai ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat teman-teman yang telah memantau saya, memantau kami. Saya ucapkan terima kasih lagi, dan terima kasih telah menonton video kami. Dan ini mungkin berakhir sampai ke penginapan, dan semoga saja kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan usahanya, dicurahkan rezekinya agar kita bisa touring lagi di daerah-daerah yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.